Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Tias Adunisa and this is my friend Betarinda Fiona Dewi Danta. In this video, we will talk about business communication, especially about business message planning. So, kita bakal bahas nih, gimana sih caranya membuat pesan bisnis yang dapat menarik dan juga dapat dipahami oleh rekan bisnis kita dengan baik dan benar. Okay, let's just start the presentation. When we're talking about business communication, indeed we will imagine about communication that happen in company or with business partner from other company. Bentuk dari komunikasi bisnis ini pun beragam. Contohnya seperti meeting dengan klien, rapat perusahaan, membuat laporan, and many more. But the point is when we communicate, how we make the message interesting. So the audience will interested to receive the message and they can understand it well. Maka dari itu, pesan bisnis harus dipersiapkan dan disusun dengan sebaik mungkin. Okay, next. Okay. Actually, there are three stages in compiling a business message. The first stage is message planning that we will discuss in this video. The second stage is message composing and the last stage is message revision. Okay, let's talk about first stage. There are message planning. In this stage, we will determine two simple things to be conveyed, such as business message purpose determination, audience analysis, main idea determination, and channel and media selection. Next. Okay, first we will talk about business message purpose determination. To create a goodwill, its business message should be realistic and not contradicting with the purpose of organization. There are three general purposes of communication business: informing, persuading, and collaborating. Yang pertama itu ada informing, memberikan informasi mengenai hal-hal yang berbau bisnis pada pihak lain. Contohnya saja saat perusahaan mencari pegawai baru, mereka dapat membuat iklan yang mana iklan itu menginformasikan bahwa perusahaan ini sedang mencari pegawai baru. Jadi, audiens akan tahu mengenai informasi tersebut. Yang kedua adalah persuading. Kalian pasti nggak asing dong dengan persuade, yaitu membujuk orang lain untuk melakukan sesuai apa yang si pembuat pesan mau. Contohnya, perusahaan menjual suatu produk. Nah, perusahaan itu pasti akan nyoba untuk menawarkan produk itu sehingga masyarakat mau membeli atau menggunakan produk tersebut. Yang ketiga adalah kolaborasi. Kalian juga pasti udah nggak asing kan dengan kata ini. Kolaborasi sendiri adalah kerjasama. Contohnya saja seperti Tokopedia dengan Gojek yang melakukan kerjasama dan membentuk perusahaan baru yang disebut Goto. Nah, tujuan-tujuan yang sudah saya jelaskan tadi will determine the level of participation receiver and the level of standard control. Next. Okay, next. Next, we will talking about audience analysis. Audience analysis is very necessary because audience usually have different understandings about the message that they receive. To analyze the audience, we can do several ways. Jadi untuk menganalisis para audiens itu kita bisa menggunakan beberapa cara menurut Bob dan juga Thiel. Yang pertama, developing audience profile. Nah, sebenarnya untuk menganalisis audiens yang mana audiensnya udah kita kenal tuh nggak begitu susah dan nggak begitu rumit dan bahkan lebih mudah. Tapi ketika kita memiliki audiens yang belum kita kenal, kita harus melakukan beberapa cara yang sedikit rumit untuk mengetahuinya. Nah, Bob dan Thiel itu juga memberikan petunjuk gimana caranya untuk kita dapat membuat analisis profile dari audiens dengan mudah. Nah, petunjuknya ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut harus kita cari jawabannya.
Pertanyaan yang pertama itu siapa penerima pesan? Yang kedua, bagaimana pengetahuan penerima mengenai subjek? Yang ketiga, berapa umur, jenis kelamin, dan juga latar belakang pendidikan penerima pesan? Yang keempat, apa yang menarik dari perhatian penerima? Yang selanjutnya adalah apakah penerima bersahabat atau bermusuhan? Selanjutnya, informasi apa yang diperlukan penerima? Kemudian bagaimana penyusunan pesan yang diperlukan, dan yang terakhir apa yang diharapkan dari penerima. Jadi ketika kita menyampaikan suatu pesan, pastinya ada yang diharapkan oleh penerima pesan mengenai informasi yang kita sampaikan. Yang kedua adalah identifying the primary recipient. Jadi kita harus mencari tahu nih, siapa sih orang-orang penting dalam sebuah forum. Jadi misalnya kita memiliki forum bersama banyak orang, nah kita harus tahu nih siapa sih orang yang penting dan memiliki wewenang untuk membuat keputusan di situ. Yang ketiga adalah setting the number and composition of the audience. Kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa orang yang akan kita hadapi sebelum membuat pesan komunikasi. Nah, hal ini perlu dilakukan karena ketika kita membuat pesan untuk satu orang itu tentunya berbeda ketika kita membuat pesan untuk banyak orang. Selanjutnya adalah measuring the audience level of understanding. Nah, untuk mengetahui tingkat pemahaman seseorang, tentunya kita juga harus mengetahui latar belakang dari penerima pesan tersebut. Nah, ketika kita memiliki audiens yang ternyata latar belakangnya itu berbeda dengan kita, tentunya harus ada usaha-usaha kecil yang kita lakukan agar audiens tersebut mampu memahami apa yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya ada estimating the recipient's reaction. Nah, jadi tuh kita harus menerka-nerka nih, apa sih reaksi dari audiens ketika kita selesai menyampaikan pesan tersebut. Hal ini tuh berguna ketika kita bisa menerka-nerka, kita dapat melengkapi apa sih kira-kira yang bakal reaksi dari audiens itu, kita bisa menambahkan informasi, menambahkan bukti-bukti, fakta-fakta lainnya, dan pada akhirnya hal ini tuh bisa mengurangi atau menghindari adanya kritik dan juga perdebatan. Kemudian yang keenam ada fulfill the information needs of the audience. Nah, kesuksesan komunikasi itu akan tercapai apabila informasi yang kita berikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penerima. Nah, Bob dan Till itu juga memberikan nih pedoman mengenai sampai mana sih kesuksesan informasi atau komunikasi itu bisa tercapai. Yang pertama itu menemukan apa yang ingin diketahui oleh audiens. Yang kedua, memberikan informasi tambahan yang relevan. Yang ketiga, memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat. Dan yang terakhir, menekankan gagasan-gagasan yang paling menarik bagi audiens. Jadi ketika kita sedang ada rapat nih misalnya, nah kita tuh harus tahu dulu seperti yang saya bilang tadi, apa sih yang ingin diketahui oleh audiens gitu. Terus habis itu kita harus menambahkan informasi lain yang relevan agar lebih memudahkan audiens dalam memahami apa yang kita sampaikan. Selain itu juga informasi yang kita berikan tuh harus akurat agar lebih mudah dipercaya. Dan yang terakhir itu kita harus ketika kita dalam suatu rapat kita menemukan ada hal yang menarik audiens. Nah, kita bisa concern tuh di satu itu agar lebih mudah untuk berinteraksi dengan audiens seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah satisfy the emotional and practical needs of the audience. Jadi audiens pada umumnya itu sibuk dan tidak memiliki banyak waktu untuk membaca pesan. Maka dari itu diperlukan upaya agar pesan bisnis ini dapat tersampaikan dan dapat dipahami oleh audiens. Nah, cara itu dengan menggunakan pendekatan emosional audiens serta pesan bisnis harus disusun dengan format yang menarik. Oke, next. Next is main idea determination, penentuan ide pokok. The main idea is a statement about a topic that explains the content and purpose of the topic, so that it can be well received by the audience. Well, topic is the subject of a broad message, so the topic and main idea is different. There are 3 ways to determine the main idea. Brainstorming, petunjuk atasan, sama kebiasaan. Yang pertama ada brainstorming. Pasti kalian udah nggak asing juga kan sama istilah brainstorming. Yaitu penentuan ide pokok dengan membiarkan pikiran mencari berbagai ide pokok itu secara bebas.
Yang kedua, petunjuk atasan. Ini juga sering banget dilakukan kan dalam organisasi. Para pelaksana itu cenderung kayak minta petunjuk dari atasan gitu dalam menentukan ide pokoknya. Terus yang ketiga itu ada kebiasaan. Dalam penentuan ide pokok ini dilakukan berdasarkan kebiasaan. Jadi itu situasi yang sama biasanya di situasi yang sama biasanya pengembangan ide pokoknya itu juga sama gitu. Next. Okay, next is channel and media selection. The selection of communication channels and media is highly depends on the characteristic of message, timing, formatly, and expectation of the recipients. Communication channel consists of oral communication and written communication. Jadi ada dua bentuk saluran komunikasi. Yang pertama oral communication atau saluran komunikasi lisan, dan yang kedua ada saluran komunikasi secara tertulis atau written communication. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita yang pertama akan bahas mengenai oral communication atau saluran komunikasi lisan. This channel is most used in business, including two-person conversation, by face-to-face, by telephone, interviews, speech, seminars, and business presentation. Nah, saluran ini tuh lebih disukai karena sederhana, praktis, spontan, dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam memberikan umpan balik secara cepat. Namun, oral communication ini nggak selamanya bisa dipakai karena komunikasi lisan ini sifatnya tuh spontan. Jadi kadang tuh kita nggak punya waktu untuk mempersiapkan dan mengorganisasikan dengan baik pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Maka dari itu pada akhirnya dapat menimbulkan adanya distorsi atau bisa juga miskomunikasi. Nah, tapi kapan sih kita bisa menggunakan oral communication ini? Nah, Bu Dantil itu juga menjelaskan ada beberapa hal yang bisa kita jadikan patokan atau pedoman kapan sih waktunya kita menggunakan oral communication. Nah, yang pertama itu ketika diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima. Ya. Jadi ketika kita butuh umpan balik secara cepat nih, nah itu oral communication ini sangat-sangat efektif untuk digunakan. Yang kedua, ketika pesan relatif sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, tidak memerlukan catatan permanen, nggak perlu ada kayak kertas, hard file, atau print out, gitu nggak perlu. Kemudian ada penerima dapat dikumpulkan dengan mudah dan ekonomis. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita ingin berbicara dengan banyak penerima pesan atau banyak audiens gitu. Misalnya ada A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, ketika semua audiens itu dapat kita kumpulkan di satu tempat dengan mudah, nah itu sangat-sangat dianjurkan untuk menggunakan oral communication ini. Dan yang terakhir adalah ingin mendorong interaksi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan memang lebih baik digunakan oral communication karena akan lebih cepat untuk dicari pemecahan masalahnya dan juga diambil keputusannya. Oke, selanjutnya adalah written communication atau saluran komunikasi tertulis. Written message is business come in many forms, such as letter, memos, proposal, and reports. Seperti halnya oral communication, written communication ini juga memiliki kelebihan, yaitu kesempatan bagi para komunikator untuk merencanakan dan mengendalikan pesan. Sedangkan kekurangannya adalah umpan balik secara langsung tidak dapat diperoleh dalam waktu yang cepat. Nah, sama halnya dengan oral communication tadi juga, Bob Jantel itu juga memberikan kapan sih waktunya kita menggunakan written communication ini. Yang pertama itu tidak diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima. Jadi ketika kita nggak butuh misalnya feedback secara langsung atau nggak perlu feedback sama sekali dari para penerima, kita bisa menggunakan written communication. Misalnya nih, ada seorang atasan yang ingin memberikan pesan kepada sekretarisnya. Misalnya mau bilang sama sekretarisnya kalau atasan ini mau makan siang dulu di luar. Nah, dia bisa memberikan memo yang bisa ditaruh di atas mejanya. Nah, itu kan nggak perlu umpan balik pasti karena sekretarisnya itu udah, oh iya gitu, nggak usah umpan balik yang harus menjelaskan sesuatu. Jadi, itu bisa menggunakan written communication. Nah, yang kedua adalah pesan terperinci dan kompleks. Nah, karena pesannya terperinci dan kompleks, tentunya ketika kita menggunakan oral communication,
nantinya dapat menimbulkan banyak distorsi atau miskomunikasi. Jadi lebih baik dan lebih prefer menggunakan written communication. Kemudian yang ketiga, memerlukan perencanaan yang seksama. Nah, karena tadi pesannya itu terperinci dan kompleks, nah maka dari itu memang diperlukan perencanaan yang seksama juga. Terus kemudian memerlukan catatan permanen, berkaitan juga dengan pesan yang kompleks tadi. Karena dia kompleks, jadi itu memerlukan catatan permanen agar dapat dibaca berkali-kali dan juga dapat dipahami oleh audiens. Next yaitu penerima dalam jumlah banyak. Misalnya nih, ada seperti contoh yang tadi Mbak Rita berikan. Ketika sebuah perusahaan ingin mencari staffnya, dan itu kan pasti audiensnya adalah masyarakat umum. Nggak mungkin kita menggunakan oral communication dengan satu-satu ngomong gitu kan. Akan lebih efektif ketika menggunakan written communication, misalnya dengan membuat sebuah iklan atau membuat poster, seperti itu. Kemudian penerima sulit dijangkau karena letak geografis. Nah, ini ketika kita memiliki audiens jauh dari kita. Misalnya nih, kita ada di Yogyakarta. Nah, terus audiens kita ada di Kalimantan, ada di Sumatera, dan tempat-tempat jauh lainnya. Nah, kita tuh bisa menggunakan email untuk memberikan pesan yang ingin kita sampaikan, yaitu melalui written communication. Dan yang terakhir adalah ingin meminimalkan distorsi. Karena tadi oral communication ini bisa menimbulkan distorsi. Nah, kalau written communication ini bisa meminimalkan terjadinya distorsi. Oke, next. Okay, the last one is media reach. Kekayaan media. Kekayaan media ini adalah potensi media dalam menyampaikan informasinya. Kekayaan ini ditetapkan oleh kemampuan media untuk menyampaikan pesan dengan memakai lebih dari satu isyarat, memudahkan umpan balik, dan menetapkan fokus pribadi. Media yang paling kaya ini digunakan untuk mengirimkan pesan non-rutin dan kompleks. Dan umpan balik sangat penting di media yang paling kaya ini. Sedangkan media yang miskin digunakan untuk menyampaikan pesan yang rutin dan sederhana. Jadi di media yang miskin ini, umpan balik itu nggak terlalu penting. Nah, kita sampai pada kesimpulan. Conclusion. From our explanation, we can conclude that in business communication, it is necessary to plan business message. So, the message that we want to convey has a clear purpose, interest the audience or receiver, and can be well understood by the audience or receiver. To make business message planning, we can do business message purpose determination, audience analysis, main idea determination, and channel media selection. Besides that, we must be able to decide which is the rich or poor media that we will use in conveying business message, so that can be more effective and efficient. Okay, that's all from us. If you have any question, you can drop your question in the comment. And if you understand what we say, you can click like and share this video to your friends. Thank you for your attention.